Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Fauzia. Saya mahasiswi PG PAUD IKIP Siliwangi angkatan 2018. Nah, di video kali ini saya akan melaporkan hasil dari KKN Mandiri siklus pertama. Di mana dalam siklus pertama ini saya mengobservasi dan mewawancarai kepada 3 keluarga tentang pendampingan pembelajaran di masa COVID-19 ini. Nah, berikut ini adalah cuplikan ketika saya mewawancarai ketiga keluarga tersebut. Yang pertama memang merasa khawatir juga ya, takutnya anak tidak didampingi, ya kasihan juga gitu ya, soalnya kebingungan kalau ada yang tidak dimengerti nanya ke siapa. Terus ibu kalau ngasih tahu mendingan kalau ibu tahu, kalau enggaknya bingung juga gitu. Itu tentunya ini salah satu beban buat seorang ibu, karena pertama karena tugas rumah tangga yang begitu sudah banyak, mungkin apalagi ini ditambah dengan harus siap menjadi seorang pengajar di rumah untuk anaknya, sementara kendalanya tidak efektif dalam belajar karena anak kalau di rumah dia beda dengan gurunya. Kalau dengan gurunya anak mungkin lebih disiplin, lebih takut untuk belajar, tapi kalau di rumah mungkin banyak gangguan karena nonton TV-nya, pada teman-temannya yang ngajak main. Menurut ibu ini menjadi suatu beban dalam pembelajaran online ini. untuk rasanya jujur saja, saya mengalami hal yang sungguh mengkhawatirkan di masa pandemi ini. Seharusnya anak saya belajar di sekolah, sekarang di rumah. Saya juga sebagai ibu dan juga sebagai harus menjadi dua fungsinya. Yang pertama saya menjadi ibu, yang kedua saya menjadi guru ya. Guru di mana saya harus mendidik anak tanpa dasar apa-apa mungkin ya, karena memang masa-masa seperti ini. Mungkin di luar sana, ibu-ibu yang di luar sana juga sama rasanya bingung. Ya, bingung, khawatir dengan perkembangan anak dan juga bagaimana cara menjadi supaya porsinya pas gitu ya. Yang pertama porsi sebagai ibu, yang kedua porsi sebagai pendidik untuk mendidik anak saya. Ini adalah masalah yang sama ya bagi ibu-ibu di luar sana, gimana caranya mendidik dan mendidik anak di masa pandemi ini. Cukup menyulitkan ya. Yang pertama salah satunya apabila kehabisan kuota, kemudian kan posisi tempat tinggal ialah istilahnya jauh dari tempat penjualan kuota. Nah, itu juga menjadi hambatan, kasihan juga anak. Kendalanya kalau belajar online mungkin karena institusinya di sini kurang memadai, kemudian HP-nya mungkin yang juga sangat mendukung, kadang tidak bisa menanggapi, kadang lemot, mungkin di sinyalnya tidak ada, jadi sangat sulit bagi ibu untuk pembelajaran seperti ini. Salah satu kendala yang paling berdasar adalah rasa malas. Iya, malas. Anak sebelum kita mulai belajar sudah bilang bosan, capek, pusing, mama. Nah, itu jawabannya ya. Mungkin di luar sana juga sama ya, anak-anak pasti jawabannya capek, pusing, malas. Ya, berarti kita sebagai ibu juga sebagai pendidik harus bisa mengantisipasi cara-caranya bagaimana menumbuhkan dan memberikan motivasi kepada anak untuk semangat belajar. Ya, salah satunya ya didampingi terus. Yang kedua, gimana mau anaknya supaya menjadi jauh dan tidak jenuh gitu ya. Kemudian sering juga sharing ke teman yang dekat rumah supaya apa istilahnya, ya bagaimana supaya tidak menjadi jenuh lah anak itu dalam belajar. Ya, salah satunya bisa di kelompok walaupun dengan cara social distancing itu. Kemudian dia menyesuaikan dengan prokes itu upayanya supaya anak tidak jenuh. Dengan cara motivasi, terutama mungkin dengan merayunya, membujuknya dengan berbagai macam cara, karena mungkin kalau dengan belajar di rumah anak tidak tahu kedisiplinan mungkin lebih kurang. Karena beda lagi kalau sekolah kan tahu anak masuk jam berapa, istirahat jam berapa, pulang jam berapa. Kalau di rumah kan anak jadi banyak gangguan karena banyak faktor lah sebetulnya.
Kalau bagaimana caranya ya saya harus putar otak ya, harus putar caranya bagaimana, karena kan anak itu punya mood ya, punya mood tersendiri. Kadang-kadang dia malas, kadang-kadang dia bosan. Berarti saya harus cari cara bagaimana untuk belajar supaya dia mau belajar. Karena mulai ditanya bagaimana rasanya di rumah belajar, pas jawabannya malas lah gitu ya. Nah tentunya hari ini saya mendampingi anak saya untuk belajar. Kebetulan kelas 3, jadi ini adalah saya mendampingi anak saya untuk belajar, mengarahkan, memberikan perhatian lebih, dan juga menjadi guru yang terbaik untuk anak saya. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya secepatnya lah pemerintah mengadakan tatap muka atau istilahnya dihilangkan dengan adanya pandemi ini, karena yang ditakutkannya ya itulah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ibu harapkan mudah-mudahan pelajaran online ini segera berlalu dan ibu menginginkan pelajaran secara tatap muka. Harapan saya ke depan, kalau untuk daring ini kalau bisa gitu ya, kalau bisa berakhir gitu ya. Kenapa? Karena daring dengan tatap muka menurut saya adalah tatap muka yang terbaik. Kesimpulan dari kegiatan yang saya lakukan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ketiga orang tua ini sama-sama mengeluhkan bahwa pembelajaran di masa pandemi ini dinilai sangat kurang efektif dikarenakan banyaknya kendala yang dialami seperti terbatasnya kuota, terbatasnya jaringan, serta kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran. Di samping itu, orang tua juga mengeluhkan bahwa mereka kurang memahami bagaimana sistem pembelajaran di masa pandemi ini. Dan mereka juga mengeluhkan semenjak adanya pembelajaran di masa pandemi ini yang otomatis semuanya daring, anak-anak dinilai sangat kurang atau malas untuk belajar. Maka dari itu, orang tua tetap mengharapkan adanya pembelajaran tatap muka yang mana tetap memakai protokol kesehatan atau tetap menjaga jarak, atau paling tidak adanya sistem pembelajaran hybrid untuk pembelajaran di masa pandemi ini.